Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera Allah penuhi hati kita semua. Kekosongan jiwa yang menyiksa. Firman Tuhan hari ini diambil dari Amos 8 ayat 11 sampai dengan 13. Demikian firman Allah. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Pada hari itu akan rebah lesu anak-anak dara yang cantik dan anak-anak teruna karena haus. Tidak ada hukuman yang lebih parah daripada ketika Allah menyerahkan seseorang kepada keinginannya yang berdosa. Orang semacam itu akan terjerumus ke dalam kebobrokan akhlak dan kesesatan, sama seperti bangsa Israel perjanjian lama, serta akhirnya menjadi budak kekuatan setan dan binasa. Perbuatan bangsa Israel zaman Nabi Amos tidak lagi mendapat ampun, dan dosa mereka berdampak sangat buruk dalam kehidupan sosial dan agama. Dikatakan pada ayat yang kita baca dan dengar ini, semua akan menderita karena kelaparan dan kehausan rohani. Tak satu pun dapat menghindarinya. Tuhan akan membangkitkan kelaparan dan kehausan rohani pada bangsa Israel yang keras kepala, tidak mau menyadari dosanya. Begitu hebat kehausan rohani itu, sehingga dikatakan kaum muda akan rebah lesu atau terkapar, tidak berdaya. Ini adalah bentuk akibat dari hukuman Tuhan yang memunculkan perasaan kosong, merana, putus asa yang melanda manusia berdosa seperti umat Israel saat itu. Israel dalam Alkitab Perjanjian Lama berkali-kali menolak firman Allah yang disampaikan kepada mereka. Kini mereka akan mengalami apa yang disebut kelaparan jiwa dan roh yang sangat hebat. Allah tidak akan mengutus nabi kepada mereka dan firman Allah tidak lagi disampaikan kepada mereka. Dengan kata lain, apabila mereka mungkin mencari bimbingan Allah di saat bencana akan datang, mereka tidak akan mendapatkan pertolongan dan petunjuk. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jangan salah paham tentang kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah tidak menghilangkan hukuman dan murka Allah atas orang-orang yang kurang ajar kepadanya melalui kehadiran Roh Kudus yang diam di dalam kita dan yang selalu mengingatkan kita. Orang-orang yang mengeraskan hati dan menganggap sepi atau sepele kasih karunia Tuhan akan mengalami perasaan kosong atau kekosongan batin, galau yang tak tertahankan, rindu bertobat tapi sulit karena sudah terikat erat dengan dosa dan cara pandang yang sesat terhadap dosa dan kebenaran Allah. Oleh karena itu, harus dengan seksama kita memperhatikan hidup kita. Jangan bebal, berusaha mengerti kehendak Tuhan. Roh penyesat telah pergi ke seluruh dunia, menyesatkan banyak orang dengan berbagai dosa yang dianggap bukan lagi dosa, menawarkan solusi yang bertentangan dengan kebenaran Allah atas masalah kehidupan, serta menyelewengkan kebenaran Allah. Hari ini bukan besok, hari ini ada kesempatan untuk segera kita bertobat. Esok belum tentu ada bagimu. Mari kita berdoa. Kebenaran firman-Mu menggetarkan hatiku ya Bapa. Bersyukur masih bisa mendengarkan firman dan tidak berada pada kondisi hati yang keras. Aku bersyukur masih bisa menangisi perbuatanku yang menyimpang, masih gelisah setelah berbuat dosa, masih mendapatkan bimbingan-Mu, masih bisa berjumpa dengan orang kudus-Mu dan firman-Mu yang mengingatkan saya. Bapa, Engkau menginginkan keselamatanku bukan kebinasaanku. Namun kadang bahkan sering akulah yang memilih kebinasaan itu. Tolong saya ya Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa besok dengan suara gembala firman Allah yang hidup. Tuhan Yesus memberkati.